Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan biografi dari Santo Filipus dan Santo Yakobus. Biografi yang pertama, Santo Filipus. Filipus Rasul yang berasal dari Betsaida di Galilea adalah seorang murid Yohanes Pemandi. Ketika Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah, Filipus ada di situ. Penginjil Yohanes mengatakan bahwa Yesus memanggil Filipus menjadi muridnya sehari setelah ia memanggil Petrus dan Andreas. Filipus mewartakan Injil di Frigia, sebuah kota tua di Asia Kecil. Clemens dari Alexandria mengatakan bahwa Filipus menderita penganiayaan hebat dan disalibkan dengan kepala di bawah, sebagaimana dialami Petrus di Roma. Wataknya yang spontan tanpa ragu-ragu terlihat jelas dalam lukisan Injil Yohanes. Ia tanpa ragu-ragu mengikuti Yesus tatkala menerima seruan panggilan Yesus. Keyakinan Filipus tentang kedudukan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan Israel dinyatakan jelas kepada Natanael, yaitu, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yosef dari Nazaret." Pada peristiwa perbanyakan roti untuk 5.000 orang, Filipus dengan spontan menjawab Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Filipus mewartakan Injil di Frigia dan meninggal di Hierapolis, Asia Kecil. Jenazahnya dimakamkan pula di Hierapolis. Kemudian relikuinya dikirim ke Roma, dan sejak tahun 561 disemayamkan di Basilika Rasul-Rasul. Filipus pernah menghidupkan kembali seorang lelaki yang telah meninggal dunia. Biografi yang kedua, Santo Yakobus. Yakobus atau Yakobus Muda dikenal sebagai anak Alfeus. Sebelum menjadi murid Yesus, Yakobus Muda bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya. Ketika para rasul terpencar untuk mewartakan peristiwa kebangkitan Tuhan dan Petrus mengungsi keluar dari Yerusalem, Yakobus Muda ini tetap tinggal di Yerusalem. Ia kemudian menjadi uskup Yerusalem yang pertama. Di Yerusalem, orang-orang Yahudi sungguh menghormati dia. Dia diberi julukan oleh orang-orang Yahudi sebagai yang adil karena mengetahui segala hukum Yahudi, dan dia sendiri tetap patuh pada hukum Taurat Musa. Pada konsili pertama di Yerusalem, Yakobus Muda tampil berbicara dengan penuh wibawa dan kebijaksanaan. Dalam masa kepemimpinannya sebagai uskup Yerusalem, Yakobus Muda berhasil menobatkan banyak orang Yahudi di Palestina. Rasul Yakobus menghayati suatu cara yang amat keras, antara lain tidak makan daging dan minum anggur. Ia juga tidak memakai alas kaki, dan pakaiannya hanya selembar. Banyak waktunya digunakan untuk berdoa sambil berlutut, sehingga kulit lututnya menjadi sangat tebal dan keras. Surat-suratnya yang lebih menonjolkan perwujudan cinta kasih kepada semua, terutama yang miskin dan melarat, dimasukkan dalam kanon kitab suci.
Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Santo dan Santa adalah laskar Kristus, saksi Kristus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menjalankan firman Tuhan Yesus. Mereka rajin berdoa, mereka rajin bersyukur, mereka rajin bermati raga, mereka rajin bertobat dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Mereka rendah hati dan selalu menolong siapa saja, terutama yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita mencontoh cara hidup, cara berpikir, cara bertindak, cara berperilaku hidup dari Santo dan Santa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.